Ada sebuah kisah di sebuah desa tua bernama Desa Girirorjo. Desa yang dimana penghuninya adalah makhluk bunian. Makhluk bunian yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Hanya segelintir orang yang bisa melihat wujud mereka. Hanya orang-orang yang beruntung yang bisa melihat wajah mereka, bentuk rupa mereka. Pada suatu hari, ada sosok seorang pemuda yang sedang berburu. Berburu ke dalam hutan, hanya ingin mencari ayam liar. Dan pada saat itu, dia terdengar suara ayam liar yang berkokok di atas pohon yang tinggi. Lalu pemuda tersebut lalu mengejar suara ayam tersebut. Lalu dengan gesit dan perasaan sangat bahagia, pemuda tersebut berlari ke arah suara ayam liar yang terdengar berkokok nyaring di atas pohon. Namun, di saat sibuk mengejar ayam liar, ayam hutan tersebut, tiba-tiba dia kehilangan arah. Yang tadinya mau mengejar ayam liar, tiba-tiba dia berbelok ke arah sungai. Setelah itu dia tidak tahu berada di mana dan dia mencari ke hulu hilir sampai berjalan perlahan. Namun usahanya gagal. Dia tidak menemukan jalan kembali ataupun tidak berhasil menemukan ayam hutan tersebut. Dan akhirnya dia menemukan satu rumah yang unik. Rumah yang dibangun dari kayu liar dengan anyaman bambu. Lalu dia mengetuk, "Sampurasun, sampurasun." Lalu tiba-tiba terdengar suara nenek tua, "Rampes." Seperti itu suaranya. Suaranya seperti itu. "Rampes. Ada apa gerangan? Siapa di luar?" "Nek, nenek." Tiba-tiba si pemuda itu datang, mengetuk pintu dan mengucapkan, "Sampurasun, Nenek. Saya kenalkan, nama saya Jaka. Saya tersesat di hutan ini." "Ada apa, Nak Jaka, berkeliaran di hutan ini, Nak Jaka? Hari sudah gelap. Kenapa masih di sini, Nak Jaka?" Nenek tersebut bertanya kepada pemuda tersebut. Lalu tiba-tiba Jaka berbicara kepada nenek tersebut, "Nek, saya tadi itu berburu mencari ayam hutan dan saya berkeliling mengelilingi hutan ini mengejar suara dari itu apa Nek, saya ayam hutan. Lalu tiba-tiba saya menuju ke arah sungai ini, Nek." "Oh begitu, ya sudahlah Nak Jaka. Sekarang hari sudah malam. Tidurlah di rumah nenek, masuklah. Di luar udara sangat dingin. Dan nenek khawatir banyak binatang buas di luar sana. Kalau malam sudah datang dan hari sudah gelap. Ayo masuklah Nak Jaka. Sini, hangatkan badan Nak Jaka. Nenek sedang memasak di dapur dan Nak Jaka bisa hangatkan badan di perapian." "Nek, terima kasih Nek. Kebetulan Jaka sangat lapar Nek. Jaka dari pagi belum makan. Jaka lapar sekali Nek. Karena Jaka tadinya mau mencari ayam hutan untuk dimakan bersama ibu di rumah. Tapi tiba-tiba Jaka tersesat Nek." "Baiklah Jaka. Ayo, marilah masuk bersama nenek. Hangatkan badanmu di sana di dapur, di dekat perapian." Lalu tiba-tiba Jaka segera beranjak ke dapur dan menghangatkan badan.
Dan tiba-tiba Jaka tertidur, merasa ngantuk sekali. Dan setelah itu Jaka bangun. Tiba-tiba Jaka merasa heran, Nek, kok sudah berapa lama Jaka tidur? Kok di sini Jaka tidak melihat matahari terbit, Nek? Jaka, tidurlah lagi. Nenek sedang masak. Hari masih malam, Jaka, belum pagi. Nanti nenek masakin ya. Tuh di sana nenek ini berebus ubi. Jaka mau? Iya, Nek. Kebetulan Jaka lapar sekali. Jaka, badan Jaka gemetaran, sangat lapar dan pusing ya. Bangunlah Jaka, ayo makan. Lalu si nenek tersebut mengambil piring yang terbuat dari piring seng, dan disuguhilah Jaka ubi kayu. Dengan lahapnya Jaka makan, dan setelah itu nenek membuat air teh hangat. Minumlah Jaka, ini air teh hangat buat menghangatkan badan. Terima kasih, Nek. Nenek sungguh baik terhadap Jaka. Semoga Allah membalas kebaikan nenek terhadap Jaka. Jaka tidak bisa membalas kebaikan yang nenek berikan terhadap Jaka, Nek. Tidak apa-apa, Jaka, jangan sungkan. Anggap saja saya nenekmu sendiri ya. Di sini kamu aman, jangan khawatir. Selama kamu tetap diam di rumah ini, kamu jangan takut dengan ancaman binatang buas ataupun yang lainnya. Asalkan Jaka jangan keluar malam-malam ya. Tinggal di sini, nanti setelah Jaka kenyang, sehat, baru boleh nenek izinkan Jaka keluar. Baik, Nek, terima kasih. Nah, setelah itu barulah setelah Jaka kenyang, setelah itu tidur, dan setelah tidur esok harinya Jaka bangun. Nek, sepertinya ini sudah pagi. Iya, Jaka, kamu sekarang sudah boleh pulang nih ya. Nah, ini untuk bekal di perjalanan, nenek berikan kamu oleh-oleh ya. Tapi ini jangan dibuka sampai kamu sampai di rumah ya. Jangan dibuka di perjalanan, apapun yang terjadi. Nah, setelah kalau Jaka keluar dari rumah ini, jangan kembali menoleh ke belakang. Terus saja jalan ya, Jaka ya. Dan ingat, ini hadiah buat Jaka. Nenek, jangan dibuka sampai di rumah ya. Ini hadiah kenang-kenangan dari nenek. Namun setelah itu Jaka tiba-tiba keluar dari rumah tersebut, berjalan terburu-buru karena sudah kangen dengan ibunya dan sudah takut ibunya cemas karena semalam tidak bisa pulang. Dan akhirnya Jaka berlari menelusuri jalan sungai yang sebelumnya pernah tersesat. Teruslah Jaka jalan karena ingat dengan pesan dari nenek tersebut, nenek yang Jaka menemukan di tengah hutan, yang ditemukan oleh Jaka rumah tua itu. Si nenek itu kembali berpesan kepada Jaka, Jaka, jangan pernah melihat lagi ke belakang, terus jalan. Setelah itu, buka hadiah ini hanya setelah tiba di rumah, dan jangan sampai menengok ke belakang. Ikuti alur sungai yang mengalir ini, jangan pernah melihat ke belakang ya Jaka. Nah, setelah itu ya Jaka teringat pesan nenek tersebut. Dan setelah itu Jaka mengikuti pesan nenek tersebut, tidak pernah melihat ke belakang. Lalu tiba-tiba setelah berjalan beberapa menit, tiba-tiba terlihatlah gerbang bambu yang sangat terang. Tiba-tiba Jaka sudah berada kembali di dekat rumahnya. Dan setelah itu tidak pernah melihat lagi ke belakang karena pesan dari nenek yang Jaka temui di dalam hutan di mana tempat Jaka tersesat. Dan setelah itu dibukalah. Setelah ke rumah, ibunya menangis, Jaka, kemana saja kamu?
Sudah orang-orang sudah ramai di rumahnya, sudah di rumah Jaka, sudah ada yang membacakan surah Yasin, tahlil, karena menurut orang-orang dan ibu Jaka, Jaka sudah menghilang selama 1 bulan lamanya. Padahal Jaka hanya tidur 1 malam saja di rumah nenek yang ditemui Jaka di dalam hutan. Nah, setelah itu Jaka tidak berbicara apa-apa, hanya kembali ke rumah ibunya menangis, lalu menceritakan bertemu tersesat di hutan setelah mencari ayam hutan, ayam liar. Dan setelah itu Jaka barulah setelah orang-orang pergi dan Jaka tinggal hanya dengan ibunya saja. Dan setelah itu Jaka membuka, ibu saya kemarin waktu Jaka tersesat 1 bulan yang lalu, Jaka itu bertemu dengan seorang nenek tua di hutan di mana Jaka pernah tersesat. Dan nenek itu sangat baik sekali terhadap Jaka, memberikan tempat tinggal untuk Jaka berlindung dan juga menghangatkan badan, dan juga memberi Jaka makanan, memberi Jaka ubi rebus. Dan setelah itu, setelah keesokan harinya, setelah Jaka bangun tidur, nenek itu memberikan hadiah. Ini ibu hadiahnya. Setelah dibuka, tidak pernah dibuka sama sekali. Setelah dibuka, tiba-tiba Jaka dan ibunya terkejut. Setelah dibuka, tiba-tiba bongkahan emas ada di dalam kain yang diikatkan oleh si nenek tersebut. Si ibunya dan si Jaka sangat bahagia, dan Jaka mendapatkan sebongkah emas dari hadiah dari nenek yang ditemukan di dalam hutan tersebut. Dan akhirnya Jaka dan ibunya sangat bahagia, lalu ditukarlah emas itu ke kota ya. Ibunya dan Jaka pergi ke kota menjual emas tersebut, dan jadilah uang hasil dari penjualan emas itu dibelikan sapi dan oleh ibunya dan Jaka. Dan setelah itu kehidupan Jaka dan ibunya membaik, perekonomiannya membaik, mempunyai peternakan sapi ya, sapinya beranak 5, dijual lagi, setelah itu beranak lagi sampai mempunyai ratusan ekor sapi yang sehat ya. Dan setelah itu Jaka hidupnya sangat makmur dan membahagiakan ibunya. Ibunya sangat bahagia karena Jaka anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan itulah kisah cerita dari saya ya. Ini pengarangnya Ima Sumarni. Nah, ceritanya langsung hari ini. Itu ceritanya adalah Tersesat di Alam Bunian ya. Alam Bunian. Itu pengarangnya saya ya. Ini cerita fiksi bukan nyata. Itu spontaneous. Saya mengarang cerita, menceritakan cerita fiksi. Ceritanya oleh saya karena saya senang, itu orangnya mempunyai karakter yang senang menulis juga sih sebenarnya ya, menulis puisi, menulis cerita pendek, dan ini adalah cerita langsung saya tanpa ditulis. Cerita Tersesat di Alam Bunian oleh Ima Sumarni. Oke, selamat menikmati semuanya. Silahkan, ini free ya, gratis. Silahkan tanpa harus membayar ataupun membeli. Memberi cerpennya. Ini cerita yang gratis dari saya. Cerita pertama saya di YouTube. Oke? Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.